Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta, bertemu lagi kita dalam rangkaian serial Hikmatologi. Kali ini kita mencoba untuk mengingat kembali penghormatan. Apa yang paling membuat manusia terhormat, terutama bagi orang-orang yang beriman? Semua orang sangat menginginkan kehidupannya terhormat. Hanya saja tidak banyak di antara orang-orang yang berperilaku terhormat. Sering kita menyaksikan, apalagi di dunia sosial media, ingin dihormati tetapi menebar caci maki. Ingin dihormati tak jarang dengki yang disebar sehari-hari. Mengapa manusia ingin penghormatan, namun justru dirinya membenci? Kalau kita telusuri dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa merujuk pada surah Al-Anfal ayat 24, di mana Allah mengabadikan panggilan. Ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman, bahkan jika kita terhubungkan dengan surah kedua Al-Baqarah ayat 184, maka semua orang diberikan penghormatan. Penghormatan saya tulis dalam bentuk syair sabdana sebagai berikut. Penghormatan tertinggi saat manusia dipanggil untuk sholat. Gema azan bukan suara biasa, namun terhormat. Azan mengajak manusia untuk memenuhi panggilan syariat. Betapa memprihatinkan azan bertalu, manusia malah bermaksiat. Bermaksiat dengan waktu yang dianugerahkan untuk taat. Manusia mendengar dengan telinga, hatinya tetap bermaksiat. Sungguh, azan penghormatan tertinggi untuk seluruh umat. 11 September 2020. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengapa saya mengatakan bahwasanya penghormatan tertinggi saat manusia dipanggil untuk sholat? Karena manusia yang normal, gema azan bukan suara biasa, namun gema azan adalah suara yang paling terhormat. Karena paling terhormat, secara wajar dan normal, saudara-saudara kita yang non-muslim tidak pernah mengusik gema azan. Azan mengajak manusia untuk memenuhi panggilan syariat. Bahkan ada di tengah-tengah perkampungan kota Malang, di Celaket ini, seorang Yohanes yang beragama Katolik, ketika mendengar suara azan pertama di Masjid Khadijah Celaket, maka dia langsung bangun dari tidurnya sembari berkata dalam hati,
Aku ingin juga memuji Tuhan sesuai dengan agamaku. Aku tidak ingin saudaraku di malam pagi buta mengumandangkan azan sementara aku nyenyak tertidur. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, betapa azan tidak saja menggugah orang-orang yang mengaku isyhadu bi anna muslimun, saya adalah orang muslim, orang yang berserah diri, tapi juga menggugah saudara-saudara kita. Karena itu, ketika kita ada di rel yang kita yakini tertinggi, terbenar, teristimewa, kemudian saudara kita meyakini ada di rel tertinggi, termulia, teristimewa, dua jalan yang berbeda tidak pernah akan tabrakan. Demikian juga suara azan. Betapa memprihatinkan azan bertalu, manusia malah bermaksiat. Banyak telinga yang mendengar, tapi tidak fungsi hatinya, sehingga bermaksiat dengan waktu yang dianugerahkan untuk taat. Manusia mendengar dengan telinganya, hatinya tetap bermaksiat. Hati yang bermaksiat yakni adalah hati yang tetap tidak bergeming ketika mendengarkan gema azan. Jangan pernah melihat atau mendengar suara siapa dan betapa azan itu indah, ataupun mungkin suaranya kurang menarik. Namun yang terpenting adalah esensi dari panggilan itu sendiri. Hakikat suara muazin adalah suara Sang Maha Pencipta. Sungguh azan penghormatan tertinggi untuk seluruh umat. Saya mengatakan untuk seluruh umat, karena di syair bagian yang ketiga, yang ke-11.838, saya menggurat syair, ada saudara kita Tionghoa yang non-muslim, setiap jam 3 malam dia terbangun mendengarkan gema azan dari Masjid Al-Ikhlas, ketika itu dipimpin oleh Ketua Takmir Bapak Haji Saiful Syuhada, mantan marinir atau purnawirawan marinir. Berhari-hari azan itu didengarkan, terus didengar, dan kurang lebih setiap jam 3 pagi dini hari azan itu kian menarik saudara kita. Singkat cerita, saudara kita Tionghoa yang usianya kurang lebih 60 tahun ketika itu, di tahun 1980-an, menghampiri bersilaturahmi ke rumah Bapak Haji Saiful Syuhada untuk memohon dibimbing masuk Islam. Tidak berlebihan kiranya, meski saya sampaikan satu kasus dari saudara kita Tionghoa yang berdiam di Kelurahan Ororodowo itu, Kota Malang, melantunkan syahadat di Masjid Al-Ikhlas, kembali ke jalan fitrah tanpa sedikit pun mencela agama yang ditinggalkan. Dan yang azan tidak pernah menyinggung perasaan saudara-saudara yang di luar Islam. Ketika kita berbicara dengan hati, yang dalam konsep pemikiran kami sebut berpikir dengan kalbu secara imaniah, maka
orang tertarik atau tidak tertarik pada apa yang kita lakukan. Jika itu dimulai dari hati, maka tidak akan ada benci. Ketika benci sirna, maka yang datang adalah cinta. Dengan azan sebagai penghormatan tertinggi di dalam pergaulan sosial, kita akan mendapatkan diri kita merdeka beragama tanpa saling mencela. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.